Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Lagi iseng-iseng screening saham fundamental bagus, kebetulan saya ketemu satu saham ini yang ternyata kondisi fundamentalnya menurut saya ciamik banget. Saham ini masih tergolong saham second liner, jadi bukan saham blue chip ya. Namun secara growth kinerja dan kondisi neraca cukup kuat dan aman nih menurut saya. Yuk langsung kita coba kenal aja sama saham Arna yang satu ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing analisa pribadi saham Arna. Sebagus apa kondisi fundamental dan bagaimanakah valuasinya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. ROE terus naik sampai 36%. Saham Arna ternyata sebagus ini fundamentalnya. Analisa fundamental dan valuasi update kuartal 3 tahun 2022. Nah, seperti biasa, kita akan lihat dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, untuk nama PT-nya adalah PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode sahamnya Arna. Ya, logonya yang warna merah seperti ini. Dan kalau kita lihat dari sejarah berdirinya, ternyata sudah didirikan sejak tahun 93 nih. Jadi kurang lebih udah ada 30 tahun ya beroperasional di Indonesia. Lalu untuk IPO-nya sendiri sejak tahun 2001, jadi tergolong cukup pemain lama juga. Dan untuk market cap-nya per video ini dibuat ada di angka 7,3 triliun rupiah nih. Jadi masih di bawah 10 triliun ya, atau masih jauh di bawah 40 triliun. Jadi masih bisa dikatakan sebagai second liner, bukan blue chip di sini. Nah, untuk kepemilikan masyarakatnya, kalau kita lihat angkanya, ada di angka 47,59% nih. Nah, untuk angka 47,5% ini tergolong cukup oke ya. Jadi dia cukup banyak, tapi nggak sampai kebanyakan lebih dari 50%. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa untuk ngambil keputusan buat si Arna ini. Nah, selanjutnya dari sisi segmentasi revenue, seperti nama perusahaannya ya, Arwana Ceramics. Perusahaan ini memang menjual keramik tiles ya. Nah, kalau kita lihat laporan keuangannya langsung, emiten membagi menjadi dua sebenarnya, hanya industri dan distribusi. Tapi di video kali ini, saya pecah menjadi tiga, karena ada hal penting yang mau saya sharingkan ke teman-teman. Ya, jadi di sini yang pertama, industri yang menyumbang 2,5% dari total revenue-nya si Arna ini. Lalu kemudian ada industri juga, tapi ternyata Arna ini menjual cukup banyak ke pihak berelasi nih, yaitu CSAP. Nah, si CSAP ini membeli dari Arna itu sebesar 47,7% dari total revenue-nya si Arna. Jadi cukup signifikan ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Arna ini ternyata cukup menggantungkan penjualannya pada salah satu pihak berelasinya dia. Nah, lalu kemudian segmen selanjutnya terkait dengan distribusi yang menyumbang 49,8% nih dari total revenue-nya si Arna. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan ya, karena Arna ini kan memang menjual keramik, dan komponen penjualan keramiknya itu memang sedikit lebih tinggi dari 50%. Namun memang penjualan keramik ini besar di penjualan ke pihak berelasinya, yaitu CSAP. Jadi bisa kita katakan si Arna cukup bergantung sama si CSAP ini nih. Nah, selanjutnya ada dua fakta menarik ya terkait Arna, ternyata emiten ini konsisten membagikan dividen nih, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Nah, fakta menarik selanjutnya, ternyata Arna ini ROE-nya konsisten naik nih selama 5 tahun terakhir. Sudah mencapai kenaikan 21% selama 5 tahun terakhir. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, bagaimana pergerakan harga saham Arna selama 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada histori harga saham Arna, saya ambil dari Google dan saya copy paste ke sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat, selama 5 tahun terakhir ternyata pergerakan harga saham Arna juga cukup menarik ya, karena sudah meningkat sebesar 190% dari 5 tahun terakhir. Nah, sebenarnya dari data ini kita bisa simpulkan kalau memang kinerja perusahaan itu punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap pergerakan harga sahamnya ya. Nah, itu tadi sekilas profil perusahaan Arna, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamentalnya. Sebenarnya apa sih? Yuk langsung kita lihat aja. Nah, untuk analisa fundamental ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya analisa saham tentunya ya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten selama 5 tahun terakhir. Nah, sini kita bisa lihat ya, jumlah emitennya ada 800-an. Lalu kemudian data-data inti seperti profitabilitas di sini ada revenue, gross profit, operating profit, net profit, neraca, aset liabilitas ekuitas, dan data arus kas ya, operation, investment, dan financing. Beserta rasio-rasio keuangan fundamental penting lainnya buat kita analisa saham tentunya. Kebetulan yang update kuartal 3 tahun 2022 udah rilis ya. Detailnya buat teman-teman yang mungkin tertarik nanti ada di belakang. Sekarang kita akan coba pakai buat analisa Arna dulu. Nah, untuk analisa Arna, kita akan pindah ke sheet yang grafik historis di sini ya. Nah, sini kita perbesar dulu. Tinggal ganti aja di sini Arna. Nah, maka langsung keluar data-data keuangan Arna lengkap ya, data tren 5 tahun terakhir. Di sini dari tahun 2018 sampai tahun 2022 yang sudah disetahunkan, dan semuanya sudah dalam miliar rupiah. Nah, sekarang kita akan coba cek profitabilitasnya dulu ya. Profitabilitas di sini kan ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit.
Jadi kita bisa lihat selama tahun terakhir ya, dari tahun 2021 ke tahun 2022, itu ternyata ada peningkatan sebesar 30% nih potensinya untuk net profitnya aja. Di tahun 2021, 471 miliar, di tahun 2022 yang disetahunkan berpotensi 611 miliar. Dan sini kita bisa lihat grafiknya ya. Selama pergerakan 5 tahun terakhir, ternyata profitabilitas ini juga dibilang cukup menarik nih. Karena di tahun 2020, yang kita tahu ada pandemi, ternyata Arna ini tidak terlalu berpengaruh signifikan ya, dari segi penjualan dan net profitnya. Jadi kita bisa lihat di tahun 2019, revenue-nya warna biru ada di 2,1 T, tapi kemudian di tahun 2020 revenue tetap meningkat nih meskipun ada pandemi, menjadi 2,2 T. Sedangkan net profitnya sendiri juga meningkat lebih signifikan lagi. Dari yang 216 miliar naik jadi 323 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 ini setahunkan malah sudah lebih signifikan lagi ya peningkatannya. Untuk revenue sendiri berpotensi mencapai 2,6 T dan net profitnya juga berpotensi mencapai 600 miliar nih. Sudah jauh meningkat dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, untuk profitabilitas Arna tergolong sangat baik karena kita bisa lihat tadi trennya masih meningkat. Dan untuk net profitnya sendiri peningkatannya juga lumayan tinggi nih, mencapai 30%. Jadi good untuk profitabilitas Arna. Nah, bagaimana dengan kondisi neracanya ya? Kita pindah ke bagian kanan sini. Neraca seperti yang kita tahu ada 3, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kita bisa lihat secara grafik ya, selama 5 tahun terakhir, ternyata untuk komposisi asetnya juga masih konsisten meningkat nih. Nah, kalau kita lihat yang warna oranye, di sini juga ada peningkatan hutang ya, tapi nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan peningkatan ekuitas atau modalnya nih. Jadi kita bisa lihat yang abu-abu selalu konsisten lebih tinggi dibanding yang warna oranye, yang berarti jumlah modal selalu lebih tinggi dibandingkan dengan hutangnya, yang berarti ini bagus ya. Berarti kemungkinan untuk gagal bayar atau default atau bangkrut itu sangat kecil nih buat Arna. Jadi kita bisa simpulkan kalau dari sisi neraca, Arna juga tergolong yang sehat nih. Nah, selanjutnya bagaimana dengan komposisi arus kasnya? Kita tinggal geser lagi di sini ya. Untuk arus kasnya selama 5 tahun terakhir bisa kita lihat, yang operation yang warna biru, di sini angkanya selama 5 tahun terakhir positif semua ya, semua di atas 0. Nah, arus kas operation yang positif ini merupakan hal yang bagus ya, karena artinya lebih banyak uang yang masuk dibanding uang yang keluar pada periode tersebut. Nah, kalau kita lihat dari investmentnya, di sini yang warna orange, selama 5 tahun terakhir juga konsisten negatif nih angkanya. Nah, ini juga hal yang bagus, karena untuk investment, berarti artinya lebih banyak uang keluar untuk aktivitas investasi nih, dibandingkan jualan aset atau divestasi. Jadi ini bagus juga ya untuk investment, karena 5 tahun terakhir semua angkanya negatif. Dan kemudian yang terakhir bagian financing, yang warna abu-abu, di sini kita bisa lihat angkanya juga negatif terus ya, selama 5 tahun terakhir. Ini juga hal yang bagus, berarti perusahaan lebih banyak melunasi hutang dibanding nambahin hutang, dan dengan angka arus kas financing yang negatif ini juga menandakan kalau perusahaan juga membagikan dividen ya. Nah, jadi sekilas dari sisi profitabilitas, dari sisi neraca dan arus kas tergolong sangat bagus ya, untuk Arna cukup ideal. Nah, sekarang kita akan coba lihat rasio-rasio fundamentalnya. Kita akan lihat dari profitability marginnya dulu ya. Profitability margin ada 3, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Kita bisa bandingkan ya, dari grafiknya aja kelihatan udah menarik banget nih. Di tahun 2018 untuk gross profit marginnya baru di angka 24% dan net profit marginnya ada di angka 8%. Sedangkan di tahun 2022 yang disetahunkan, gross profit marginnya ini meningkat hingga jadi 41% nih. Kemudian untuk net profit marginnya sendiri juga ada di 23%. Tingkatannya cukup signifikan dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Meskipun ada pandemi ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahkan pada saat pandemi pun angkanya masih lebih bagus dibandingkan tahun sebelum pandemi di sini. Nah, kemudian untuk operating profit margin yang warna oranye kita juga bisa lihat angkanya bagus ya. Selalu di tengah di antara gross profit margin yang atas dan net profit marginnya selalu di bawah. Nah, garis profit margin yang warna oranye yang selalu di tengah ini berarti menunjukkan bahwa perusahaan nggak ada keuntungan yang aneh-aneh ya. Keuntungan yang bukan hasil operasi itu nggak ada. Jadi ini bagus dan cukup ideal, grafik oranye di tengah. Nah, lanjut bagaimana dengan kondisi ROE-nya? Nah, untuk ROE-nya selama 5 tahun terakhir juga kita bisa lihat ya. Nah, seperti yang tadi saya bahas di awal, kalau di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2022 itu ada peningkatan ROE sebesar 21% nih. Di tahun 2018 aja untuk ROE cukup gede di angka 15%, sedangkan di tahun 2022 yang disetahunkan bisa di angka 36% nih. Dan untuk average-nya di kisar 25%. Ini cukup bagus banget ya, jarang-jarang ada perusahaan bisa stay ROE-nya itu 2 digit, apalagi sampai 36% di sini. Jadi ini sangat good untuk profitabilitas atau kinerja keuangannya si Arna. Dan sekarang kita akan coba lihat dari rasio hutangnya ya. Debt to equity ratio di sini ada di sebelah. Rasio hutang terhadap modal. Nah, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir pergerakannya juga cukup aman karena semua angka DER-nya di bawah 1 dan cukup jauh ya. Di sini paling tingginya hanya 0,54 dan posisi saat ini ada di 0,39. Sangat kecil kemungkinan untuk Arna gagal bayar atau bangkrut karena hutangnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan modalnya. Jadi ini aman banget juga untuk rasio DER-nya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kondisi pembagian dividennya ya? Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, ternyata Arna konsisten membagikan dividen nih. Sedangkan kalau kita lihat trennya, bahkan dividen per share ini naik ya.
selama 5 tahun terakhir dari dividen tutup buku tahun 2017 yang sebesar Rp12 per lembar saham. Pada tutup buku tahun 2021, dividen yang dibayarkan sebesar Rp45 nih per lembar sahamnya, atau meningkat cukup signifikan ya. Ini grafiknya kita bisa lihat kenaikannya cukup menarik di sini. Nah, kemudian untuk yield-nya sendiri juga kita bisa lihat menarik ya. Meningkat dibandingkan dengan 5 tahun lalu yang hanya 3,5%, per video dibuat ada di angka 5,63% nih. Jadi udah lumayan, lebih tinggi dibandingkan dengan nabung deposito di bank aja. Nah, tadi sekilas kita lihat ya, secara kondisi fundamental cukup menarik dan sangat menarik menurut saya. Nah, tapi pertimbangan selanjutnya adalah bagaimana soal valuasinya. Karena tentunya kita nggak pengen beli saham bagus tapi kemahalan gitu ya. Kita tentunya akan lebih prefer untuk memilih saham yang punya fundamental bagus tapi valuasinya tergolong wajar atau tergolong lebih murah. Nah, kita akan coba lihat secara valuasi. Kita akan gunakan valuasi yang umum dulu ya. Yang pertama adalah PBV, Price to Book Value. Sini kita bisa lihat pergerakan PBV selama 5 tahun terakhir. Ternyata untuk pergerakan PBV ini cukup sudah mahal ya, karena PBV di sini sudah di atas 1 nih. Dan cukup jauh juga, ada di angka 4,35 per video ini dibuat, di angka yang kuartal 3 tahun 2022. Sedangkan average-nya sendiri di 3,53, menurut saya untuk angka 3,53 udah tergolong cukup mahal juga ya. Karena sudah cukup jauh juga di atas 1 angkanya, dan kondisi PBV saat ini tergolong yang all time high ya, selama 5 tahun terakhir. Jadi bisa disimpulin dari rasio PBV tergolong mahal ya, posisi Arna di harga saat ini. Nah, kemudian untuk rasio PI ratio bagaimana? Price earning ratio. Nah, kita bisa lihat sini pergerakan selama 5 tahun terakhir, average-nya ada di 14,88. Posisi saat ini ada di 11,95. Jadi kita bisa lihat ya, secara rasio PI ratio 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Artinya apa? Artinya harga saham saat ini berarti lebih murah nih dibandingkan dengan kinerja earnings perusahaannya. Secara rule of thumb sebenarnya untuk angka 11,95 ini tergolong harga wajar ya, PI ratio itu. Jadi nggak bisa dikatakan over value atau dikatakan under value. Tapi kita bisa lihat tadi tren kinerja keuangannya meningkat, dan angka ROE-nya juga bagus ya, gross profit margin dan net profit margin-nya juga sangat menarik. Sedangkan kalau kita lihat rasio PBV tadi mengatakan harga saat ini sudah mahal, untuk rasio PI ratio sudah mengatakan harga ini wajar ya. Nah, setelah lihat data ini, tentunya pada akhirnya keputusan akan balik lagi ke teman-teman ya. Apakah teman-teman rela untuk mengeluarkan uang untuk membeli perusahaan yang secara fundamental bagus, tapi secara valuasi PI ratio tergolong wajar, dan bahkan secara PBV itu tergolong over value. Karena mungkin ada beberapa investor yang tipenya itu lebih ke growth investor, mungkin akan demen dengan gaya-gaya growth company yang di harga wajar. Nah, disclaimer dulu ya, seperti biasa, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure hasil sharing analisa yang saya lakukan pribadi. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya ya, atau do your own research. Oh iya, sama satu hal lagi, mungkin ada teman-teman yang penasaran bagaimana kalau kita compare si Arna ini yang jualan keramik dengan emiten sejenis yang sama-sama jualan keramik. Lebih bagus yang mana? Nanti kita juga bisa coba di bagian komparasi di sini. Kita tinggal ganti aja Arna ya di sini. Dan untuk yang emiten lain yang sama-sama jualan keramik itu ada CAKK ya, CAK di sini. Dan juga kalau kita membandingkan dengan emiten pihak ketiga tadi ya, yang banyak ngambil barang dari Arna, itu tadi ada CESAP. Nah, kita bisa tinggal bandingkan, ternyata secara net profit itu growth-nya lebih kenceng Arna ya, dibandingkan dengan dua emiten lainnya. Sedangkan untuk market cap juga kita bisa lihat, Arna di 7T, CAK ada di 200 miliar, dan CESAP hanya di 3,5 triliun rupiah. Jadi tergolong lebih besar market cap-nya si Arna. Jadi memang dengan file RDF ini kita juga bisa dengan mudah mengkomparasikan emiten satu sektor ya. Kita bisa lihat mana yang terbaik di antara emiten-emiten yang kita coba bandingkan itu. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham Arna versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, kebetulan saat ini yang update kuartal 3 tahun 2022-nya udah rilis ya. Dan sudah terupdate sekitar 600-an kuartal 3 emitennya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal tiap minggunya lengkap sampai data 700-an plus laporan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Oh iya, harga RDV ini bakal naik nih untuk data kuartal 4 dan seterusnya ya. Jadi saran saya sih, jika memang cocok, teman-teman bisa ambil di harga paket di kuartal 3 ini, sebelum naik tentunya. Detailnya nanti boleh tanya di DM Instagram dan email ya. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah dengan analisa tadi, bagaimana pandangan teman-teman terhadap saham Arna ini? Masih layak beli, hold, atau jual atau skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.